Production mungkin tidak akan terlalu membahas hal-hal yang berat seperti biasanya. Kita kali ini akan membahas sebuah board games yang berjudul Spyfall. Oke, mana kartunya nih? Mana Spyfallnya? Oh, yuk. Oke, sip, nice. Mana lampu nih? Ini apa lagi nih? Penuh mejanya, udah lah mejanya kecil. Ambil. Lampu hidupkan. Gimana kru nih? Memang lah tak can. Dah, lanjut lagi guys. Oke, ini kotaknya seperti ini ya, boxnya kita buka dulu isinya. Oke. Dalam satu box ini kita akan diberi sebuah rule box ya seperti ini. Sini ada peraturan-peraturan dengan berbahasa Inggris. Kemudian ada 30 set lokasi yang tersedia di dalam rule box-nya. Kemudian ada beberapa sejumlah kartu yang ini sebenarnya udah kita susun ya. Oke, cuman itu doang isinya, sejumlah kartu, rule box sama plastik caps lock apa namanya ini? Ziplock. Ya itu dah. Dah, itu doang. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Diceritakan sebenarnya sebuah Spyfall ini adalah terdapat beberapa agen di sebuah lokasi tertentu yang mana mereka ini sedang berlomba untuk mencari informasi rahasia. Tapi di antara beberapa temannya itu terdapat sebuah yang namanya spy, mata-mata di antara mereka yang mencoba untuk mencuri lebih dahulu informasi dari si agen yang baik ini tadi. Dah, oke, langsung saja kita coba untuk contoh sebuah lokasi. Ini sini saya milih yang gampang untuk dijelasin. Ini ambil dulu coba. Mejanya kecil. Oke, makasih. Nah, di sini saya sudah mencoba untuk mengambil sebuah contoh lokasi yang gampang untuk dijelaskan oleh saya agak jelimet ini. Jadi di awal permainan kita akan memilih sebuah set kartu tadi. Saya di sini memilih hotel. Ya, jadi dalam satu ziplock ini nanti akan ada 8 buah kartu yang berisi agen biasa yang nanti dia akan menyamar sesuai dengan job yang ada di set lokasinya. Misalnya di sini hotel, nanti ada hotel manager, ada security guard dan lain-lain. Kemudian nanti di dalam ziplocknya ada sebuah kartu spy. Nah, jika nanti ketika dibagikan kalian mendapatkan kartu spy, maka otomatis kalian akan menjadi si spy, si mata-mata. Namun jika kalian mendapatkan kartu ini, ya, kartu lokasi dan juga jobnya, maka kalian akan menjadi agen yang baiknya. Oke. Kemudian langsung saja kita ke persiapan awalnya. Setelah kartu dibagikan, kita akan mengeset waktu selama 8 menit. Dan 8 menit itu kita disilahkan untuk melakukan diskusi untuk mencari tahu siapa si spy. Agen biasa bertugas untuk menemukan spy-nya, untuk menangkap dan mengeliminasi si spy. Dan si spy karena dia tidak mendapatkan lokasinya, maka dia akan berusaha untuk mencari tahu di mana lokasi para agen baik berada. Langsung ke mulai permainannya. Di awal permainan, setelah kartu ini dibagikan, ya, dibagikan masing-masing satu. Contoh ya di sini mungkin kita ambil yang gampang dijelasin, security guard, hotel manager sama siapa ya? Guys, tamunya. Oke. Resepsionis juga boleh. Jadi ada 5 pemain nanti. Ini mejanya kecil, susah dicontohin jadi. Oke. Dibuka aja biar gampang. Nah, jadi di awal permainan nanti akan ada satu orang yang akan melakukan pertanyaan ke temannya. Misalkan si A ini melakukan pertanyaan ke si B. Contoh ini karena lokasinya hotel dan dia kebetulan adalah merupakan seorang resepsionis, ya, maka dia akan bertanya misalkan kepada temannya si B ini, tadi ada tamu, apakah sudah dilayani? Contohnya. Kemudian kebetulan karena si B ini merupakan hotel manager, maka dia pasti akan tahu maksudnya dan akan menjawab mungkin dengan jawaban sudah. Nah, atau oh ya tadi sudah dan oh ya tadi dia tidak jadi ke sini misalkan. Mereka berdua pasti akan sudah tahu bahwa mereka memiliki satu pemikiran. Kemudian nanti si B setelah ditanya akan giliran untuk menanyai yang lain. Tidak boleh menanya kembali ke si A yang tadi pertama kali bertanya. Dia akan menanya ke pemain berikutnya, misalkan si C. Dan karena kebetulan si C adalah si spy-nya, maka ketika si B bertanya, misalkan tadi pelanggan yang tadi apakah merasa puas atau tidak, misalkan. Maka nanti si spy karena mungkin akan sedikit kebingungan karena tidak tahu, mungkin akan menjawab seala kadarnya, misalkan tidak, tapi dengan sedikit kebingungan. Nanti kemudian silahkan melanjutkan permainan sampai seiring berjalannya waktu 8 menit itu tadi. Jika dalam waktu 8 menit ada yang merasa mencurigai si C tadi, maka silahkan untuk mengajukan jeda waktu dan melakukan voting. Jika yang lainnya setuju, maka si yang menginisiasi voting pertama akan mendapatkan 2 poin tambahan di antara
temannya lain. Namun jika tidak ada yang setuju untuk melakukan voting, maka permainan silahkan dilanjutkan. Dan dalam waktu 8 menit itu tadi masih, jika si spy pun sudah bisa mendebak clue-nya di mana tempat si agen baik itu berada, maka silahkan si spy untuk melakukan jeda waktu dan menebak di mana lokasinya. Jika benar, maka si spy akan mendapatkan 4 poin dan yang si agen baik yang biasanya tidak akan mendapatkan poin. Namun jika sampai 8 menit waktu itu tadi habis dan tidak ada yang tertebak atau si spy itu tidak tertebak, malah agen biasa yang lain yang tertebak, maka si spy akan mendapatkan 2 poin tambahan karena dia berhasil menyamar, tapi agen yang lain yang biasa tidak mendapatkan poin. Oke, seperti itu. Dan silahkan kita langsung saja ke contoh permainannya. Kita mulai ke segmen contoh. Salah satu kartu dalam box Spyfall. Pilih yang acak, lalu ambil kartu spy di depan dan tidak seperti orang ini tapi kayaknya ya. Lalu kocok dan bagikan kartunya masing-masing satu. Ya, bagus. Dan sekarang Anda akan mendapatkan peran pada permainan ini. Seperti orang ini mendapatkan save, dan orang ini mendapatkan customer. Dan pasti dia menjadi spy-nya. Ya. Lalu set waktu menjadi 8 menit. Dan hanya 8 menit karena hanya bertiga. Ya, tapi tidak seperti itu juga. Ya. Dan lalu muncullah pertanyaan di benak kalian dan mulailah sesi diskusi pada pertanyaan pertama. Oke, let's go. Banyak awas. Oke. Kamera di sana. Ramai. Wow. Anjayani, suaranya terlalu nyaring. Sakit telinga saya, Pak. Oke, lanjut ke diskusi selanjutnya. Maksudnya, orang selanjutnya bertanya ke orang yang lainnya. Aku nanya Ilham. Enak enggak masakannya? Tidak. Aku nanya Jihad. Apakah pakai alat? Iya. Begitulah seterusnya hingga waktu 8 menit berakhir dari pertanyaan satu ke pertanyaan yang lain. Pertanyaannya sangat-sangat bebas, mulai dari serius, nyeleneh, aneh, gak masuk akal, masuk PNS. Pokoknya semua pertanyaan bebas saja. Yang penting tetap pada sisi permainan dan itu menguntungkan posisi kalian, baik itu spy maupun profesi biasa. Dan setelah sesi pertanyaan dimulai, selanjutnya masuk ke dalam sesi diskusi yang dimana di sini menentukan siapa yang bakal tertuduh, apakah spy atau profesi biasa. Oke, lanjut. Kita langsung saja masuk ke sesi diskusinya. Yo bro, let's try the discussion. Wow, bahasa Inggris saya salah, tapi nggak apa-apa. Namanya juga learn. Iya, learn. Namanya juga study. Iya. Oke, lanjut. Let's go. Menurutku, kamu adalah spy karena kamu mempertanyakan soal keramaian. Dan kamu juga karena kamu membilang bahwa makanan tidak enak. Dan saya juga adalah spy karena saya adalah orang yang suka curiga. Wow. Jadi Siapa? simpulkan otak orang ini bisa. Saya curiga Anda spy Kenapa ada curiga dengan saya? karena muka Anda jelek. Nah, kakek. Body swimming deh. Saya mencurigai Jihad spy Kenapa ada curiga dengan saya? karena Anda tidak terlihat seperti orang biasa. Itu sangat right. Saya justru mencurigai Bawas karena Anda alisnya tebal. Dan buat kalian yang ingin main di rumah, jangan diskusi seperti mereka karena ya memang mereka orang-orang di luar bumi ya. Jadi memang seperti itu. Kalian diskusi yang bermanfaat sedikit. Ini tidak jelas kemana arahnya.
Oke, selanjutnya penentuan voting yang dimana posisi ini adalah merupakan spy yang dikalahkan oleh para profesi-profesi yang ada di sana. Let's go. Dengan ini, saya menyatakan akan memvoting Ilham sebagai spy. Why? Aku juga sama. Saya akan votingmu karena saya mencurigaimu karena kau telah berbuat zina di belakang saya. Tidak Roma. Itu bukan aku. Tapi sudah 2 suara dan dia tertuduh. Buka kartu Anda. Sungguh terhina dirimu. Ah! Yeay. Ya begitulah sesi diskusinya dan akhirnya Spy mengalami kekalahan dengan voting yang alasan yang tidak masuk akal ya. Dan selanjutnya pada posisi ini Spy akan mengalami kemenangan yang begitu gemilang. Kita lihat saja. Jadi jihad spy. Aku setuju dengan Ya. karena dia jago bersilat lidah. Dan tidak bisa silat yang lain. Itu dia. Kamu tahu silat kijang berantai lah. Pasti tidak. Aku bukan spy. Aku adalah seseorang yang sangat ingin sekali berada di tempat itu. Tapi suara kita sudah 2 dan sudah bulat, tidak bisa dengan Bisa. gugat. Ketika 2 lawan 1, tetap Oranges yang menang. Saya mohon, anak saya butuh makan. Bodoh amat. Buka. Buka. Aku orang baik. Tidak, siapa spy-nya? Ah, dia penjahat. Dia penjahat. Ya seperti itulah hasil akhir dari diskusi mereka dan pada akhirnya Spy yang mengalami kemenangan. Sepertinya mereka sangat menyesali keputusan mereka seperti saya yang sangat kesal dengan wajah-wajah mereka. Setelah ini kita lanjut saja kepada posisi Spy yang akan menebak di mana lokasi ini berada. Jika salah seperti apa dan jika benar bakal jadi seperti apa. Kita lihat saja langsung gimana kejadiannya. Let's go. Hentikan waktu. Waktu berhenti. Aku adalah spy. Ya, Dan aku tahu tempatnya. di manakah itu? Tempat yang ramai. Apakah makanan enak? Rumah makan Padang. Alias restoran. Salah. Betul lah, Pak. Betul lah, boy. Dia betul loh. Tidak. Racungan. Hentikan waktu. Sebenarnya aku adalah mata-mata alias spy. Wah. Dan aku tahu tempatnya di mana. Di manakah itu? Tempat yang ramai, makanan enak, pasti Hotel Kartika di Pontianak. Hotel. Hahaha. Tunjukkan kartumu, wahai saudaraku. Salah. Iya. Ini adalah restoran. Orang Antartika. Restoran. Tapi di hotel ada restoran. Tidak. Ini jadi hotel. Ini pondok ale-ale. Oke, mungkin seperti tadi yang dari penjelasan saya agak bingung, terus ditambahin dengan contoh yang barusan juga makin bingung. Untuk lebih jelasnya silahkan cek di akun channel YouTube yang lain. Dan sekian dari kami. Terima kasih. Salam Smile Day.